Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke teman-teman, kali ini materi yang kita bahas di kajian kita kali ini adalah materi yang keren banget menurut saya. Mudah-mudahan menurut teman-teman juga gitu. Yaitu mendidik hati agar lebih tawadu dengan cara mengosek WC orang lain. Wah, Princess nggak salah nih ngosek WC orang lain. Masa kita disuruh ngosek WC orang lain sih? Iya, bener, nggak salah. Nggak salah banget. Jadi hati kita itu kan kalau nggak dididik ya, kalau nggak dididik tuh dia senengnya membanggakan diri, melebih-lebihkan dirinya kepada orang lain, merasa, ya itu yang kelihatan di luar ya. Yang paling repot adalah ketika merasa lebih dari orang lain dari di dalam hati kita itu, wah itu bahaya banget, bahaya, super bahaya banget. Karena kita sendiri yang tahu dan kita menikmati rasa itu di dalam jiwa kita, di dalam hati kita gitu kan. Nah, kali ini saya pengen teman-teman tuh agar mudah untuk mendidik hatinya agar lebih rendah hati, lebih tawadu. Kalau ngesek WC-nya tuh udah siapin alat-alatnya ya. Nanti saya taruh di gambar di video ini. Biasanya tuh saya menggunakan sabut buat cuci piring, tau kan yang warna kuning hijau. Nah, saya gunakan yang warna hijaunya tuh, yang kasarnya itu untuk ngosek. Tapi saya sebelumnya menggunakan cairan Porstek. Bagi saya Porstek lebih bagus ya, nggak apa-apa lah sebutnya. Saya sebut mereknya aja deh biar tambah laris ya. Nah gitu, jadi untuk mudah, jadi kita juga nanti semangat membersihkan kamar mandi orang lain, entah saudara kita, di rumah orang tua, di rumah, bahkan kalau yang bikin program membersihkan toilet di itu lebih bagus lagi ya teman-teman, di masjid. Biasanya untuk laki-laki, tapi ada juga kan yang mungkin deket rumahnya tuh ada masjid buat perempuan, nah bisa juga teman-teman menggunakannya. Jadi mungkin begini, ada yang bilang gini, Princess aku tuh bersihin toilet sendiri aja geli gitu kan. Ya teman-teman, namanya juga kita lagi mendidik hati. Teman-teman coba deh, karena saya sendiri, saya nggak tahu sejak kapan saya tuh suka sekali mengosek WC orang lain terutama. Jadi saya tuh kalau datang ke rumah ini, rumah saudara lah terutama ya, rumah saudara, rumah orang tua, itu saya selalu bagian pembersih, dan itu saya melakukannya dengan sukacita. Oh ternyata di situ saya tuh selalu ingin mendidik hati saya tuh sedang mendidik hati saya. Mudah-mudahan dengan kajian ini teman-teman itu bisa terinspirasi, karena kayak kalau saya ingat sepertinya saya dulu tuh terinspirasi juga, saya mendengar kisah nyata tentang para ulama. Ada yang inilah keciduk lah, ulama-ulama itu tuh nutupin wajahnya sambil kemudian ngosek WC di malam hari, ngosek WC di madrasahnya, di masjid tempat beliau mengajar gitu kan. Itu saya sangat terinspirasi sekali. Saya bilang iya ya, perlu dicoba tuh gitu kan. Dan teman-teman, qadarullah ketika saya coba, saya ketagihan banget gitu kan. Iya, dengan ngosek WC itu, iya ya, apa yang perlu kita sombongkan gitu loh. Iya ya, ini benar-benar cara mendidik hati bahwa kita tuh hanya hamba Allah gitu loh. Nggak ada yang pantas kita harus petantang-petenteng, nggak ada yang harus kita lebihkan atas diri kita. Karena semua yang dari diri kita itu kan, semua yang ada pada kita itu kan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sejak saat itu, udah berapa tahun yang lalu lah, pokoknya udah sekitar mungkin 12 tahun yang lalu deh kalau nggak salah. Nah gitu, intinya saya suka itu bukan tiba-tiba. Jadi teman-teman, kalau kita membersihkan, mengosek WC sendiri itu biasa ya, secara itu kotoran kita gitu kan. Tapi kalau membersihkan toilet, WC yang punya orang lain, nah ini yang sesuatu banget ya kan. Kita mau gitu loh membersihkan toilet, WC
tempat orang lain buang hajatnya di situ. Wah, ini mintalah kekuatan sama Allah, biar Allah mudahkan. Karena setelah saya praktekin, saya lakukan sendiri gitu kan ya, saya jadi suka banget dan cinta dengan kegiatan ngosek WC ini. Gitu teman-teman. Saya juga terinspirasi dari orang lain ya, terutama dari para ulama. Nah, kalau teman-teman mempraktekkan, maka teman-teman ini ulama tersebut mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti jejaknya. Saya rasa itu cukup mempengaruhi saya, walaupun seiring berjalannya waktu, karena juga masih kekurangan ilmu, sehingga adalah ditiup-tiupin sama setan. Kadang-kadang kita ingin show off siapa sih diri kita, kita pengen show off siapa diri kita. Nah, kalau kayak gitu, tambah lagi tuh, gosokin lagi tuh. Gosokin apa? Gosokin toilet tuh, ngosek WC lebih banyak lagi. Buat para leader, bagus banget ngosek WC para timnya buang hajat di situ, dan seorang leader mau ngosek WC tempat timnya buang hajat. Ini amazing banget. Apakah saya sudah pernah melakukannya? Yes. Itu saya sudah pernah melakukannya dan gak ada yang tahu. Pokoknya tim saya itu taunya bersih aja. Kebetulan waktu itu kami berkesempatan tinggal dalam satu tempat selama 3 bulan bareng-bareng. Tim saya taunya udah beres aja. Oh iya teman-teman, untuk memudahkan teman-teman itu kan, teman-teman bisa, kalau misalnya nggak mau beli sarung tangan yang 1 dus, teman-teman bisa beli yang biasa aja. Bisa beli 10 pasang kok di apotik. Nah, jadi kalau teman-teman mau bersihin pakai sarung tangan dulu. Terus kenapa tadi saya bilang pakai sabut yang buat cuci piring yang hijau kuning? Karena itu tuh dia lebih masuk ke segala arah gitu. Kalau sikat, sepengalaman saya, kalau sikat itu dia kurang bersih. Ya ada juga sih sikat yang ada ujung-ujungnya yang tajam itu, tapi saya kurang nyaman. Nah, kalau teman-teman nyaman pakai sikat yang kayak gitu, silahkan aja. Kalau saya pakai itu, jadi pakai porstek dulu, kemudian baru. Jadi nanti udah cepet dan mudah, sehingga kegiatan kita ngosek-ngosek WC itu menjadi kegiatan favorit kita, ya. Menjadi kegiatan favorit kita, ya kan? Kemudian hati kita juga semakin terdidik ya secara ngosek WC gitu loh. Siapa aja buang hajat di sini, kenapa harus gue yang ngebersihin gitu kan? Tapi itu dalam rangka kita sedang mendidik hati kita. Nah, kalau ngosek WC, kalau bisa nggak usah di syuting. Kalau bisa nggak usah di syuting gitu loh, karena kan sedang mendidik hati. Nah gitu ya, di penghujung materi kali ini saya mau membacakan hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah hati, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim kepada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah, selamat teman-teman ya. Semoga dengan semakin rendah hati kita, ya kan, mempunyai sifat yang tawadu, kita semakin sadar bahwa kita ini hamba Allah. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu semua mutlak dari Allah. Bukan karena kita punya ini, punya itu, pendidikan ini, pendidikan itu, orang tua ini, orang tua itu, kenal direktur ini, direktur itu, kenal pejabat ini. No. Karena Allah. So, semoga dengan semakin ngosek WC, teman-teman semakin juga merasa ya memang sih, apa yang perlu dibanggakan gitu. Ya kan? Nah, gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.